Wah, satu ikatnya berapa? Ikatnya 6 ginian. Satu ikatnya 6 ginian. Ya. Bude, Ya. kok saya nggak bersih-bersih? Ya. Biar lemes ya. Oke, kalau mau tahu ini kita sedang berada di daerah Desa Sokoyoso, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dan ini adalah kampung kelahiran istri saya. Permisi Bude. Ya, makasih. Lagi ngapain ini? Lagi bubut rumput. Oh, Padi. ini bibit ya, benihnya ya? Iya. Ini udah berapa bulan nih, udah jadi benih gini? Udah 2 minggu, 2 hari. 2 hari. Ya 2 bulan ke anu saya. Nanti hari. kalau udah diiket-iketin gini berarti udah siap untuk ditanam. Iya. Mau ditanam di sawah yang mana, Bude? Tanah. Oh, itu berarti udah dibajak. Iya. Terus udah dibajak, udah ada airnya. Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengaji suara jangan ditahan karena itu bagian dari dakwah. Ketemu dengan Bang Narji, Sujuragan Lahan. Kali ini kita akan mengolah sawah. Ya, abang-abangan gue, adik-adian gue, selama ini mungkin milenial sekarang, terutama bocil-bocil, tidak tahu bagaimana proses beras nasi yang mereka makan. Sebenarnya proses panjang untuk menghasilkan satu piring nasi itu prosesnya tidak mudah. Tuh, dari membajak sawah, ini namanya sedang bubut. Ini kita akan mengambil bibit benih yang sudah disemai sekitar 2-3 minggu dan siap untuk dipindahkan ke sawah yang sudah dibajak. Nah, ini contohnya nih yang udah ditanam. Dan sekarang kita senang banget sudah ketemu dengan Bude siapa? Bude Ojot. Bude Ojot namanya. Jot, di Ojot, di Ojot terus. Satu lagi. Bude siapa? Hah? Masya Oda. Itu menara yang ada di Jakarta ya, yang udah agak miring ya, Menara Saoda. Oke, sekarang saya akan terjun langsung bagaimana proses pertama. Sebelum padi ini ditanam, sawah sudah dibajak, kita akan ngambil dulu benihnya yang sudah disemai sekitar 2-3 minggu. Dalam bahasa Latin, padi ini adalah Oryza sativa. Oke, sekarang saya langsung turun. Ikutan ya Bude? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngambilnya berapa satu ikat? Ya, nggak tahu ini ada 6 ginian. Banyak kodok ya? Iya. Pernah digigit kodok? Ya enggak. Hah? Enggak. Pernah makan kodok? Ya nggak tahu. Gak tahu. Iya. Ngambilnya gini. Ya. Wah, satu ikatnya berapa? Ikatnya 6 ginian. Satu ikatnya 6 ginian. Ya. Ini ketukar nggak? Mana padi mana rumput? Ya enggak. Ini enggak ada rumputnya. Semua. Beda ya. Si Bude-Bude ini kayaknya udah pinter banget dia. Ini habis ini langsung ditanam atau ditaruh di sini dulu Bude? Sini dulu di sini. Lain ke sana. Ya. Tuh saya mengambil segini aja lama, bersihinnya susah lagi. Kok Bude ini cepet banget ya? Cepet ya. Udah berapa lama jadi petani Bude? Ya, masih kecil. Hah? Masih kecil udah bertani? Ya, ngikut-ngikut emak ke sawah. Pernah ikut ke Jakarta? Pindah ke Jakarta kerja? Kerja. Ah. Nah, Pernah. Kenapa balik lagi ke desa? ya, karena udah punya di desa. Udah betah di desa ya? Iya. Bude, Ya.
Kok saya nggak bersih-bersih? Ya, ya. Lumpurnya masih nempel. Tuh. Perhatiin, tuh. Bude Sauda. Cepet banget kerjanya. Tok. Ini sawah sendiri atau sawah orang, Bude? Ini sama orang. Sawah orang. Ya. Kalau sawah orang ini berarti Bude nanti dapat upah? Iya. Atau bagi hasil? Enggak dapat upah. Selama dari nanam sampai panen dapat upahnya berapa? Ya enggak, harian. Sehari piro? Sehari 40. Kalau ginian 40, kalau nanam 30. Kalau panen? Kalau panen ya apa adanya, dituin timpal. Terus dapat berasnya juga nggak? Ya dapat. Dapat. Ya. Sehari 40.000, berarti sebulan dapat 1.200.000. Itu gajinya harian atau bulanan? Harian. Ini sawah siapa, Bude? Ini namanya Epi. Epi. Oh, yang penyanyi. Selamat malam, duhai kekasih. Bude, satu ikat gini bisa berapa meter ditanam? Tahu. Hah? Tahu orang enggak di meter. Itu yang di atas Bude juga yang nanam? Iya barusan tadi. Barusan nanam dulu, baru metik lagi? Iya. Terusnya Bude kerja di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai dari tadi jam setengah 6. Setengah 6. Udah sarapan belum? Ya tadi udah jam 7. Sarapan opo? Sarapan nasi. Megono? Iya. Karo mendoan? Karo kerupuk? Iya. Makan lagi nanti jam berapa? Jam 12 nanti kalau bangunan. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Kayaknya kalau kita benar-benar menikmati alam desa dan menikmati proses apa yang kita makan setiap hari yaitu nasi. Beginilah keadaannya para pejuang pangan Indonesia. Mereka yang selalu berpikir bagaimana praktisnya makan nasi, kadang-kadang nasi sisa dibuang. Hargai proses bude-bude ini. Yang menanam padi itu prosesnya panjang, dari ngebajak sawah, ngairin sawah, ngebenih, nandur, matun, nyemprot, ngemes. Nanti panennya juga nggak mudah ya. Iya. Oke, kalau mau tahu ini kita sedang berada di daerah Desa Sokoyoso, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dan ini adalah kampung kelahiran istri saya. Dan saya setelah ini mau lihat proses mertua saya yang sedang membajak sawah di sawahnya di sebelah sana. Iya, tuh di atas. Di atas sawahnya Pak Darno ya? Iya. Oke Bude, makasih ya Bude Sauda. Iya enak banget ngelemparnya. Makasih ya Bude Genjot. Nanti hari Sabtu sama Minggu aja nanti di sana. Diajak juga? Iya. Sekarang dibajak dulu? Iya. Ya saya kesana dulu Bude ya. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, itu tadi baru proses mencabut benih. Dan sekarang saya akan melihat mertua saya membantu mertua juga yang sedang membajak sawah. Aduh, bedanya sawah kita sendiri dengan sawah orang lain adalah kalau sawah sendiri biasanya kita menanam untuk diri sendiri atau untuk kita jual. Tetapi kalau menanam sawah di orang itu namanya kita adalah boleh dibilang petani, buruh tani. Mereka itu bertani dibayar oleh pemiliknya atau juga bisa dengan cara bagi hasil. Yuk kita bajak sawah di sana yuk. Naik kerbau. Ya, inilah suasana indahnya di Desa Sokoyoso. Ini adalah sawah mertua saya, Bapak Haji Sudarno, yang sekarang sedang dibajak. Biasanya menggunakan traktor, tapi kali ini benar-benar menggunakan cara konvensional. Menggunakan 2 ekor kerbau dan 1 buah bajak dengan 1 orang yang menumpang di belakangnya. Seperti naik selancar ya. Oke. Saya akan langsung ikut-ikutan bagaimana proses membajak agar kita bisa tahu menghargai 1 piring nasi
prosesnya begitu berat. Kita lihat berapa banyak tenaga manusia, hewan untuk menghasilkan beras, padi, dan nasi. Assalamualaikum. Pak De, boleh ikut nggak? Wah, tuh. Kalau itu lihat tuh gaya ngeremnya tuh. Srit. Karena kerbau itu adalah hewan juga yang sensitif ya. Nggak terlalu mau banyak orang. Dan apalagi melihat orang baru. Dia itu menjadi seperti itu, agak-agak liar. Tapi kita lihat bagaimana cara Bapak Tani menangani kerbau-kerbau yang sedang stres tersebut. Yuk. Wow. Lumpurnya dalam juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ikut membajak. Ini yang beberapa meter sudah dibajak oleh kerbau. Dan ini masih kita balik lagi. Guna atau fungsi membajak tanah ini adalah setelah panen, sawah itu kan kering. Lumpurnya ada di bawah, bagian atasnya kering. Dan membajak itu gunanya membalik posisi tanah agar lumpur yang subur itu menjadi posisi di atas, agar padi tumbuhnya dengan mudah. Pak De, sehat? Alhamdulillah. Ini udah dibajak dicangkul juga Pak De? Iya, cangkul lagi. Kenapa? Udah dibajak dicangkul juga? Oh, kalau nggak dicangkul nggak bisa begini. Oh, Walaupun dibajak tapi harus dicangkul. itu nyangkulnya setelah dibajak atau bareng? Ya enggak, bajak dulu, baru bareng sama itu. Oh, itu kan udah dibajak. Garu namanya. Digaru, Iya. diluku. Iya. Kalau di kampung saya dulu dibilangnya diluku. Oh iya. Terus ya dicangkulinnya gimana Pak De? Iya. Oh gitu, dibalik. Biar kenapa Pak De? Biar itu bisa ditarik. Tanahnya bisa ditarik. Bisa ditarik. Nah. Contohin. Iya. Ini kan tadi udah dibajak nih. Ya udah. Nah. Terus ditarik ini. Iya. Ini rumput-rumputnya dibuang nggak? Enggak, itu kan ditarik ke sana. Tarik kemana? Ke sana. Oh ini kita kumpulin dulu. Iya. Nanti ditarik sama kerbaunya. Iya, sana sama kerbau. Hmm, Itu namanya garu. itu garu. Kalau ini macul. Iya. Ya coba dicontohin. Sini, Nah, sini ya. yuk. Ini cukup begini. Prosesnya berapa hari Pak De? Berapa hari membajak sama nyangkul? Ya kalau nyangkul ya berkali-kali, tapi kalau mau baca kayak satu kali. Cuma 1 hari? Iya. Ini kerbaunya punya siapa Pak De? Apa? Kerbau siapa? Pak Srikin. Pak Srikin. Srikin namanya. Oh, Pak Srikin, boleh naik nggak? Boleh naik nggak saya? Boleh, tapi ini lagi rewel, takut. Takut ya? Iya, udah. Dijagain aja. Jagain aja ya. Oke. Naiknya gimana? Ke sini. Naik sini. Kakinya gini. Yuk. Jalan lagi. Tenang, boy. Easy, boy. Oh, stop. Stop. Mundur lagi, parkir lagi. Abang-abangan gue, adadian gue, ternyata kerbaunya ngamuk. Baru naik 2 menit, kerbaunya udah pulang, pergi ngacak-ngacak sawah orang. Aduh, gimana dong? Pak De, Pak De, aduh, sini Pak De, ketangkap nggak kerbaunya? Ketangkep, Di mana? udah masuk ke kandang. Sini Pak De, sini. Aduh, lah, itu kok kerbau bisa kayak gitu? Kenapa? Takutan, banyak orang. Emang kalau banyak orang kerbau tuh kayak begitu? Iya, takut. Kalau belum tahu orang-orangnya kan takut. Terus dia balik langsung pergi kemana? Langsung pulang. Kok ngerti kandangnya di sana? Ya udah tahu, udah Terus biasa. langsung masuk sendiri? Iya, Itu nggak ngamuk ke rumah warga tadi? enggak. Itu udah biasa kayak gitu? Biasa. Ya, baru ini tapi kan biasa masuk ke kandang sendiri. Tapi bawa itu garu
cuman sekali ini ada orang, jadi ketakutan. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, ternyata ini pengetahuan buat kita semuanya. Kerbau itu juga butuh suasana yang sunyi, suasana yang hening kalau dia sedang bekerja. Karena kita di sini ada beberapa kru yang ngambil kamera, ada yang pegang skrip. Ternyata dia stres, ngamuk. Untung saya nggak ketarik sampai ke sana ya. Iya. Pernah ketarik kerbau? Ya pernah, tapi kan bisa dikendalikan, bisa ditarik gitu, jadi berhenti. Tapi kalau nggak berhenti ya langsung itu. Kayak tadi udah Berarti kalau kayak gini udah nggak bisa dibalikin lagi ke sini? nggak bisa, nggak mau dia. Nunggu kapan? Besok lagi. Nunggu besok lagi. Berarti sekarang kerjaan dilanjutin ngapain? Sekarang ya udah saya. Sekarang itu aja tuh orang pengemudi. Oh, sekarang nyangkul aja. Nyangkul. Kayak abang-abangan gue ada dan ternyata hari ini kejadiannya luar biasa. Tadi saya bayangkan naik kerbau itu mudah, ngebajak itu seperti kita lihat di sawah-sawah dari kejauhan. Ternyata kalau udah deket kerbau itu giras ya. Bisa ngamuk, untung aja tadi nggak nabrak itu saung segala macem. Aduh, sekarang bantuin nyangkul aja deh. Ini Pak Deh, tak bantuin, tak bantu no. Biar lemes ya. Kakak, ngapain? Sini, sini, sini. Sama siapa? Sendiri? Kamu nggak nyasar? Enggak dong. Ketemu kerbau nggak tadi 2? Enggak. Enggak. Untung nggak ketemu. Kalau ketemu kakak ketabrak. Itu kerbau lagi ngamuk. Stres lihat ayah. Kenapa mukanya serem? Mukanya serem. Kamu sama ayah sendiri ngomong gitu. Waduh, ngomong apa ini? Ora ngerti aku. Oke, kakak ngapain sih nyusul-nyusul ayah, kan jauh dari rumah ke sini? Bosan di rumah. Emang main HP nggak? Oh, main HP bosen. Bagus. Alhamdulillah ini satu pengetahuan ya, ternyata anak itu yang sudah mulai kecanduan gadget, kalau diajak ke suasana baru, contohnya kita ajak ke desa, ternyata dia jenuh juga main gadget, akhirnya mau juga datang ke sawah. Seru nggak di sini? Seru. Ayo kita main, Kak. Oke. Ini bisa ditanam berapa hari lagi, Pak Deh? Katanya bikin Jumat bisa tanam. Jumat udah bisa tanam? Sabtu. Oh gitu. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, ternyata proses menanam padi kita sudah belajar ya. Bagaimana kita lihat tadi Bu Desa Oda mengambil bibit, kemudian di sini ada pade-padenya yang sedang membajak, dan nanti bibit di sana baru bisa ditanam di sini sekitar 2 hari lagi. Tidak mudah hidup menjadi petani, prosesnya panjang. Kadang-kadang juga bisa terhalang oleh hama, oleh cuaca, oleh bencana. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat lu semuanya, abang-abangan gue, adik-adikan gue, terutama kaum milenial yang belum tahu bagaimana proses menanam padi. Dan tayangan ini bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan kayaknya makin seru ya. Kita akan terus mengeksplor pertanian yang ada di Pekalongan di episode-episode berikutnya. Akhirnya kita pamit dulu, Kak. Main dulu di sini, Kak. Oke, bilang dong. Jangan lupa gitu. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Channel YouTube apa? Abang Nargis. Oke. Kita terusin lagi, Kak.